Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bakti Megabuana, NRP 0003. Saya dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, jurusan Teknik Kelistrikan Kapal, Prodi D4 Teknik Otomasi. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang bagian dari materi sistem SCADA, yaitu adalah komponen SCADA. Apa itu komponen SCADA? Komponen SCADA adalah sebuah bagian atau komponen-komponen yang bersifat menunjang sehingga terbentuknya sebuah sistem SCADA. Nah, pada sistem SCADA ini terdapat 5 buah komponen. 5 bagian komponen ini apa aja? Yang pertama yaitu Human Machine Interface. Apa itu Human Machine Interface? Human Machine Interface atau yang dapat disingkat dengan HMI adalah sebuah subsistem dari SCADA yang berfungsi untuk menampilkan data atau proses pada keseluruhan sistem. HMI ini berupa software pada komputer yang berbasis grafis. Nah, dan HMI ini dia akan mengubah data-data yang masuk ke dalam bentuk grafis atau ke dalam bentuk animasi, sehingga data-data tersebut yang telah diubah dapat memudahkan seorang operator untuk menerjemahkan data-data tersebut. Jadi itu adalah penjelasan dari Human Machine Interface. Intinya Human Machine Interface itu adalah sebuah tampilan yang akan dipahami atau diterjemahkan oleh seorang operator. Oke, baik, selanjutnya yang kedua, Master Terminal Unit atau yang dapat disingkat dengan MTU. Nah, MTU ini adalah sebuah sistem komputer yang bertugas memberikan data kepada HMI dari RTU atau Remote Terminal Unit. Nah, MTU juga bertugas untuk mengambil data dari tiap RTU untuk diterjemahkan dan diberikan ke HMI. Jadi, kesimpulannya, MTU ini adalah inti dari sistem SCADA. Dia yang menampung semua data, kemudian data-data tersebut akan didistribusikan ke HMI yang akan diterjemahkan oleh seorang operator. Nah, untuk lebih mudah dipahami, HMI itu adalah sebuah softwarenya yang berupa grafis, sedangkan MTU adalah komputernya yang membuka software tersebut. Baik, selanjutnya, yang ketiga adalah Remote Terminal Unit. Apa itu Remote Terminal Unit? Remote Terminal Unit atau yang dapat disingkat dengan RTU adalah sebuah subsistem SCADA yang berfungsi sebagai terminal-terminal dari hasil pengukuran, pengendalian, dan pemantauan pada sensor, aktuator, dan transducer. Jadi intinya RTU ini adalah sebuah controller. Dia itu yang menerima data-data dari sensor, dan data-data tersebut akan dikendalikan untuk misalnya untuk menggerakkan sebuah aktuator dan lain-lain. Jadi intinya Remote Terminal Unit ini adalah sebuah controller. Nah, pada sistem SCADA sendiri, Remote Terminal Unit atau RTU ini berupa alat yang bernama Programmable Logic Control atau yang dapat disingkat sebagai PLC. Selanjutnya, yang keempat yaitu sensor, transducer, dan aktuator. Apa itu sensor, transducer, dan aktuator? Saya akan menjelaskan satu persatu. Sensor yaitu adalah suatu device yang digunakan untuk mendeteksi adanya perubahan lingkungan fisik, kimia, atau biologi. Sedangkan transducer adalah suatu device yang mempunyai kemampuan untuk mengubah suatu bentuk energi ke bentuk lainnya. Jadi, sebenarnya sensor dan transducer ini dapat dibilang mirip. Kenapa mirip? Karena mereka sama-sama mengubah bentuk energi ke energi lain. Bedanya, sensor itu bersifat lebih spesifik, yaitu lingkungan fisik, kimia, atau biologi. Sedangkan untuk transducer sendiri, dia itu bersifat umum atau general, karena dia mengubah bentuk energi apapun ke energi lainnya. Untuk sensor sendiri itu contohnya seperti sensor suhu, sensor jarak, dan lain-lain. Sedangkan untuk transducer, dia itu contohnya seperti mikrofon, speaker. Dia mengubah dari energi listrik menjadi energi suara. Dia mengubah menjadi contohnya lagi adalah lampu. Dia mengubah dari energi listrik menjadi energi cahaya dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah aktuator. Aktuator adalah sebuah peralatan mekanis untuk menggerakkan atau mengendalikan sebuah sistem. Nah, aktuator ini contohnya berupa sebuah motor, baik itu motor DC, motor AC, motor servo, motor stepper, dan lain-lain, atau seperti piston, atau seperti valve. Pokoknya intinya itu motor itu yang bersifat mengeluarkan tindakan mekanik atau tindakan fisik. Baik, next, yang kelima atau yang terakhir
adalah sistem komunikasi pada SCADA. Sistem komunikasi ini adalah sistem komunikasi yang menyediakan jalur antara MTU, RTU, dan field device. Maksudnya itu apa? Jadi dia itu adalah perantara untuk yang menghubungkan dari MTU dan RTU untuk saling mentransfer data. Nah, untuk sistem SCADA sendiri, sistem komunikasinya berupa sebuah kabel, sebuah internet, wifi, atau apa lagi ya? Ya itu aja, kabel internet dan wifi. Contohnya untuk sistem SCADA yaitu menggunakan kabel LAN atau menggunakan kabel RS232, menggunakan kabel RS485, atau menggunakan internet, atau ya cuman itu. Baik, seperti itu. Sekian video penjelasan dari saya tentang komponen SCADA ini. Semoga materi yang telah saya sampaikan ini sangatlah bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Horul Anam. Saya dari TO6A NRP 06. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang jenis-jenis SCADA dan implementasi yang ada pada SCADA. Nah, untuk pertama kali kita langsung lanjut pada jenis-jenis yang ada pada SCADA. Nah, untuk jenis-jenis SCADA terdiri atas Basic SCADA, Integrated SCADA, dan Network SCADA. Untuk yang Basic SCADA terdiri dari One Machine Process, kemudian ada One RTU dan MTU. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu Integrated SCADA, terdiri dari Multiple RTU dan juga DCS. Kemudian yang terakhir ada Network SCADA, yakni multiple SCADA, terdiri atas beberapa bagian atau beberapa gabungan dari SCADA. Nah, untuk basis SCADA ini komponennya simpel sekali, ada MTU, RTU, dan juga field device. Jadi 3 komponen utama dari basis SCADA terdiri atas MTU, RTU, dan juga field device. Nah, RTU sendiri fungsinya untuk menghubungkan antara field device, data yang diambil dari lapangan, kemudian ditampilkan pada MTU. Kemudian ada Integrated SCADA. Nah, Integrated SCADA sendiri terdiri atas beberapa komponen yang lebih kompleks, yakni beberapa device, kemudian diambil datanya pada RTU, kemudian masuk pada DCS, kemudian diolah dan dihubungkan pada HMI yang tertera pada SCADA. Untuk network SCADA sendiri terdiri atas beberapa komponen, yakni ada SCADA, DCS, kemudian SCADA ini terdiri atas beberapa gabungan SCADA. Kemudian data ditampung pada sentral SCADA, kemudian diproses, dikirim melalui internet, kemudian akan diinterface pada komputer. SCADA, DCS, dan juga PLC. Apa sih perbedaannya? Nah, untuk SCADA sendiri adalah pengawas dan pengambil data. Pada dasarnya adalah sistem berbasis komputer, biasanya PC saat ini, untuk menampilkan data pada lapangan. Sebagian besar sistem SCADA berbasis TAG dan banyak perangkat lunak HMI diatur secara langsung. Banyak perangkat lunak HMI diatur untuk membaca register di PLC secara langsung. Perangkat lunak SCADA terdiri atas beberapa seperti contohnya, yakni Wonderware atau IVIC. Nah, termasuk pada tampilan grafik, tren, alarm, pencatatan data, dan juga resep. Nah, untuk yang kedua yakni DCS. DCS sendiri berakar pada industri proses.
di mana kontrol umumnya didasarkan pada pengontrolan PID. Nah, PID ini loop tunggal yang independen. Nah, DCS adalah tautan komunikasi untuk mendapatkan data proses analog dan dalam beberapa kasus menyetel info dan info status kembali kepada komputer pusat. Kemudian ada PLC. Nah, PLC sendiri adalah perangkat solid state. Nah, PLC sendiri digunakan untuk mengontrol output dari proses melalui program yang diberikan dalam diagram ladder, atau juga biasa diprogram melalui function block. Nah, PID sendiri diwakili dengan NO, NC, dan kontak coil. Nah, setiap komponen yang terlibat didefinisikan menggunakan alamat. Nah, PLC sendiri biasanya terdiri atas beberapa jenis, banyak sekali, yakni seperti halnya pada lab di PPNS, yakni PLC Omron, kemudian ada PLC Siemens, PLC Mitsubishi, dan juga lainnya. Schneider kalau di industri. Nah, PLC sendiri adalah program ditulis untuk menghubungkan input ke output. Nah, outputnya sendiri dapat mengaktifkan motor solenoid valves, motor, dan juga lain-lain. Nah, program ini biasanya cukup rumit pada pemrograman function block. Nah, pemrograman PLC sendiri itu ada dua, teman-teman, yakni yang ladder dan juga function block. Untuk function block biasanya terdiri atas beberapa sistem kontrol di dalamnya. Nah, untuk implementasi untuk PLC ada beberapa macam penggunaan ya. Nah, misalnya pada kompresor, kemudian ada pada boiler, chiller, dan juga peralatan yang ada di suatu plant. Nah, untuk package equipment yang besar biasanya disediakan juga kabin atau kontrol monitor secara lokal atau local use. Nah, ini seperti yang saya sebutkan tadi. Ini adalah contoh dari PLC Schneider. Ada beberapa contoh. Kemudian DCS atau Distribute Control System digunakan untuk kontrol atau monitor seluruh package equipment dan utility yang ada di suatu plant. Jadi DCS ini cakupannya cukup luas daripada yang ada pada PLC. Nah, dalam hal ini DCS menggabungkan semua fungsi PLC dari tiap-tiap package unit. Nah, tiap plant biasanya ada control room, dan DCS melakukan kontrol dan monitor dari control room tersebut. Artinya DCS ini sifatnya area use atau berbasis area, penggunaan berbasis area. Kemudian pada SCADA. Nah, SCADA sendiri digunakan untuk kontrol beberapa plant. Jadi ini cakupannya lebih luas daripada DCS tadi, teman-teman. Nah, untuk kontrol suatu plant biasanya bersifat long distance atau jarak jauh. Nah, misalnya kita mempunyai perusahaan A dengan beberapa plant. Nah, plant A berada di Jawa, kemudian ada lagi plant B ada di Sumatera, dan juga plant C ada di Madura. Nah, perusahaan A ingin memonitor sebuah plant dari head office di Jakarta, maka sistem yang digunakan atau sistem yang cocok digunakan adalah SCADA. Karena SCADA ini areanya sekarang cukup luas, yaitu wide area use. SCADA sekarang SCADA modern sudah terkoneksi dengan jaringan internet. Jadi ambil datanya cukup mudah, teman-teman. Kemudian untuk penerapannya ada pada proses industri, misalnya manufaktur.
pabrik produksi generator tenaga listrik, kemudian ada proses infrastruktur, ada penyernian air minum dan distribusinya, kemudian ada pengolahan limbah, pipa gas dan minyak, kemudian ada distribusi tenaga listrik, sistem komunikasi yang kompleks, kemudian ada pada proses fasilitas, misalnya gedung, bandara, pelabuhan, stasiun, ruang angkasa. Nah, itu teman-teman yang kurang lebihnya saya menjelaskan. Apabila ada kesalahan atau kurang lebihnya pada penjelasan saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Muklis dari Teknik Otomasi 6A NRP 15. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang materi SCADA, namun khusus penerapannya yaitu pada PLC. Nah, untuk video selanjutnya tonton terus video ini. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah PLC sendiri. PLC sudah ada sejak tahun 1960-an dan sudah diperkenalkan. PLC yang pertama adalah PLC Modicon 084 yang dimana di situ membutuhkan banyak relay, bahkan hingga ratusan atau ribuan. Nah, untuk yang PLC sekarang atau PLC modern yang sudah ada sejak 1990 ini sudah sangat efisien dalam penggunaannya. Nah, untuk pertama, apa itu PLC? Nah, PLC sendiri adalah singkatan dari Programmable Logic Control, dimana programmable itu artinya adalah kemampuan memori program yang mudah diubah-ubah fungsinya dan kegunaannya. Nah, untuk logic sendiri menunjukkan kemampuan PLC dalam memproses input secara aritmatik dan logik sebuah data. Nah, contohnya adalah menjumlahkan, mengalihkan, membagi, mengurangi, negasi, fungsi AND, fungsi OR, dan lain-lain. Nah, untuk kontrol sendiri adalah fungsi utama, yaitu kemampuan PLC dalam mengontrol dan mengatur proses. Selanjutnya, PLC yang sekarang ini menggunakan bahan semikonduktor dan IC untuk menggantikan fungsi dari sequence control. Ini adalah perbandingan antara PLC dan sequence control, di mana sequence control menggunakan relay, timer, dan counter analog untuk sirkuitnya, sedangkan PLC control atau PLC sekarang ini hanya menggunakan PLC unit, sebuah unit yang terprogram. Perbedaan selanjutnya adalah ketika akan merubah pergerakan mesin atau mengubah mesin yang kita inginkan, kita harus mengubah wiring atau kabelnya. Untuk PLC yang sekarang kita hanya cukup mengubah program untuk mengubah pergerakan mesinnya. Selanjutnya adalah usia relay di sequence control itu sering menimbulkan masalah seperti koilnya terbakar atau putus, ataupun kesalahan kontak atau bad kontak. Untuk PLC yang sekarang ini, PLC sudah terbuat dari bahan semikonduktor IC yang memiliki akurasi yang sangat baik. Untuk rangkaiannya, sequence control itu membutuhkan banyak kabel sehingga rangkaiannya akan terlihat rumit atau sulit untuk dianalisa apabila ada terjadi kerusakan. Untuk PLC yang sekarang ini memiliki alamat input atau output sehingga sangat mudah dalam menganalisa waktu maintenance. Nah, ini adalah contoh rangkaian sequence control, dan ini adalah contoh dari PLC modern yang sekarang ini. Nah,
Ini adalah struktur dasar PLC yang wajib ada dalam sebuah PLC. Yang pertama adalah CPU, atau singkatan dari Central Processing Unit. Di sini adalah CPU sendiri berfungsi untuk mengontrol dan mengawasi semua pengoperasian dalam PLC, atau bisa diibaratkan CPU adalah otak dari sebuah sistem. Nah, selanjutnya struktur yang harus ada adalah memori. Memori sendiri berfungsi untuk menyimpan program dan memberikan lokasi-lokasi di mana hasil perhitungan dapat disimpan. Ada 3 memori dalam PLC, yaitu RAM, ROM, dan ROM. Selanjutnya dalam PLC itu pasti ada input dan output, dimana ada 2 tipe input, yaitu input digital dan input analog, dan 2 tipe output digital dan analog. Yang digital itu maksudnya mempunyai 2 nilai, yaitu 0 atau 1, antara aktif atau tidak aktif. Sedangkan analog itu mempunyai rentan antara bernilai berapa sampai berapa. Nah, dan ini adalah yang utama adalah power supply yang wajib ada, karena PLC membutuhkan suplai listrik untuk beroperasi, yaitu sebuah supply dari listrik 220 volt yang akan dikonversi menjadi 24 volt. Selanjutnya adalah bahasa pemrograman dalam PLC. Terdapat ada 5 tipe bahasa yang digunakan dalam program PLC, meskipun ada beberapa yang tidak dapat digunakan di beberapa PLC. Contoh bahasa yang bisa digunakan adalah bahasa pemrograman menggunakan ladder diagram. Selanjutnya adalah function block diagram, instruction list atau statement list. Selanjutnya adalah sequential function chart atau graph chart. Dan yang terakhir adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi atau high level. Contohnya menggunakan Visual Basic. Nah, untuk yang sering digunakan sendiri adalah bahasa pemrograman ladder dan function block, karena bahasa ini adalah yang bahasa mudah, yang sangat mudah dimengerti bagi pemula. Nah, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Hermawan dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, jurusan Teknik Otomasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan beberapa hal tentang SCADA, terkhususnya yaitu jenis-jenis SCADA dan perbedaan DCS, SCADA, dan PLC, lalu sistem dan implementasi SCADA. Baik, kita mulai. Yang pertama adalah jenis-jenis SCADA. Jenis SCADA pada umumnya itu ada 3 jenis. Yang pertama ada basic SCADA, yang kedua integrated SCADA, dan yang ketiga networked SCADA. Pada basic SCADA terbagi menjadi 2 bagian, yaitu one machine process dan one RTU dan MTU. Sedangkan integrated SCADA terbagi menjadi 2 bagian, yaitu multiple RTU dan DCS. Sedangkan pada networked SCADA itu diantaranya ada multiple SCADA. Ya, contohnya bisa dilihat pada gambar. Basic SCADA pada umumnya terdapat 1 MTU, 1 RTU, yaitu berupa PLC, dan file device. File device yaitu berupa sensor, aktuator,
Sedangkan pada intergrade SCADA, pada umumnya SCADA terbagi menjadi beberapa sistem DCS yang nantinya terhubung dengan internet dan bisa diakses melalui HMI. Sedangkan network SCADA itu terdapat beberapa sistem SCADA yang diantaranya sistem-sistem SCADA tersebut terpusat pada sentral SCADA, dan sama seperti intergrade SCADA, network SCADA ini terhubung dengan internet dan dapat diakses melalui HMI, yaitu pada remote komputer. Setelah jenis-jenis SCADA, saya akan menjelaskan perbedaan antara SCADA, DCS, dan PLC. Dalam industri, umumnya terdapat 3 controller utama yang sering dipakai, yaitu SCADA, DCS, dan PLC. Pengertian dari SCADA itu sendiri adalah merupakan suatu sistem yang dirancang sebagai pengendali dan pengambil data dalam pengawasan operator, di mana operator tersebut dioperasikan oleh manusia, atau pengontrolan proses seperti pada proses industri, proses infrastruktur, dan proses fasilitas. Sedangkan dari SCADA itu sendiri merupakan singkatan dari Supervisory Control and Data Acquisition. SCADA memiliki susunan sistem yang terdiri dari antarmuka manusia dengan mesin, Human Machine Interface, atau biasa kita kenal dengan HMI. Lalu ada terminal unit jarak jauh yang mampu menghubungkan sensor dengan pengukuran. Lalu ada sistem pengawasan berbasis komputer yang berfungsi untuk pengumpulan data. Dan yang terakhir adalah infrastruktur komunikasi yang berfungsi untuk menghubungkan unit terminal jarak jauh. Lalu pengertian dari DCS. DCS merupakan singkatan dari Distributed Control System. Merupakan pengembangan sistem kontrol yang dengan menggunakan komputer dan alat elektronik lainnya agar bisa mendapatkan pengontrolan suatu loop system yang terpadu dan dapat dikendalikan dengan mudah dan cepat. Alat ini digunakan sebagai pengontrol proses dalam skala menengah sampai skala besar. Proses yang dikontrol dapat berupa proses yang berjalan secara berkelanjutan, kontinu, atau proses batching. DCS ini biasanya digunakan untuk menangani proses industri dengan parameter-parameter analog sebagai input atau output. DCS memiliki scanning time yang lebih lambat, ada yang mencapai order detik dibanding PLC. DCS dituntut untuk memiliki kehandalan yang lebih tinggi karena fungsinya yang digunakan sebagai controller dalam proses industri yang penting. Sedangkan fungsi utama dari DCS yaitu yang pertama, sebagai alat untuk melakukan kontrol suatu sistem loop, di mana sistem loop bisa mengerjakan beberapa proses kontrol. Yang kedua, berfungsi sebagai pengganti controller manual dan otomatis yang terpisah-pisah menjadi satu bagian agar maintenance dapat dilakukan secara mudah. Dan yang terakhir, sarana pengumpul dan pengolah data agar mendapatkan proses output yang tepat. Sedangkan pengertian dari PLC adalah Programmable Logic Control. Biasanya digunakan untuk menangani industri dengan pengaturan input atau output digital, on atau off, dan yang membutuhkan adanya logic operation. Dan PLC ini utamanya digunakan untuk mengatur suatu relay karena bekerja secara digital dan dituntut memiliki scanning time yang cepat dengan order sampai 1 milisecond.
Dan apa perbedaan dari ketiganya? Perbedaannya adalah SCADA adalah sistem yang mengkoordinasikan tetapi tidak mengendalikan proses secara real time. Sedangkan PLC sesuai dengan namanya adalah sebuah controller yang dapat diprogram kembali. Dan DCS sesuai dengan namanya adalah sebuah sistem pengontrolan yang bekerja menggunakan beberapa controller dengan mengkoordinasikan kerja semua controller. Dan smart instrument adalah instrumen yang memiliki fasilitas yang lengkap, mudah mengikuti keinginan dari operator atau dari manusia. Dan ini adalah tabel perbedaan antara SCADA dengan DCS. Pada SCADA umumnya berupa control loop terbuka atau level supervisor, sedangkan pada DCS umumnya berupa control loop tertutup atau continuous control. Pada SCADA daerah jangkauannya sangat luas, sedangkan DCS daerah jangkauannya terbatas. SCADA umumnya menggunakan teknologi komunikasi jarak jauh, sedangkan DCS menggunakan teknologi komunikasi jarak dekat. Pada SCADA membutuhkan sistem komunikasi dengan kecepatan yang rendah, sedangkan pada DCS membutuhkan sistem komunikasi dengan kecepatan dan kehandalan yang tinggi. Dan yang terakhir dari penjelasan saya adalah tentang implementasi SCADA. SCADA biasanya diaplikasikan pada beberapa industri, misalnya proses industri manufaktur, pada pabrik, produksi, dan pembangkit tenaga listrik. Dan juga SCADA dapat digunakan pada proses infrastruktur, contoh pencernihan air minum dan distribusinya, pengolahan limbah, pipa, gas, dan minyak, lalu distribusi tenaga listrik, lalu sistem komunikasi yang kompleks, sistem peringatan dini dan sirine, dan contoh yang terakhir adalah proses fasilitas pada gedung, bandara, pelabuhan, stasiun, ruang angkasa, dan lain-lain. Dan SCADA ini pada industri 4.0 jelas sangat dapat digunakan pada beberapa semua bidang. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam saya menjelaskan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamzah dari Teknik Otomasi 6A, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, NRP 0917040030. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai SCADA. Di sini sudah ada PPT. Di sini PPT-nya buatan dari Pak Medi. Saya akan menjelaskan isi dari PPT ini. Pertama kita harus tahu dulu apa itu SCADA definisinya. SCADA itu singkatan ya, jadi SCA dan DA. Yang pertama S adalah supervisory pengawasan. Jadi ini singkatannya pakai bahasa Inggris semua ya. Jadi supervisory S itu artinya pengawasan, C itu kontrol, artinya pengendalian, A itu N artinya dan DA itu singkatan dari data acquisition, yaitu pengumpulan dan penyimpanan dan juga pengolahan data. Selanjutnya ini adalah fungsinya. Jadi SCADA itu berfungsi sebagai sebuah sistem yang dapat melakukan pengendalian, pengawasan, dan pengambilan, penyimpanan, dan pengolahan data. Jadi intinya SCADA itu mengumpulkan informasi dari data-data yang ada di lapangan
kemudian dikirimkan ke komputer pusat yang akan mengatur dan memproses data itu dan akan dijadikan sebuah input. Biasanya SCADA itu digunakan di industri proses. Nah, ada indikator-indikator tertentu yang SCADA itu harus mempunyai itu. Jadi kalau mau disebut SCADA harus memenuhi syarat-syarat ini. Yang pertama adalah dapat mengakses pengukuran kuantitatif dan proses yang penting secara langsung saat itu maupun sepanjang waktu. Maksudnya adalah SCADA itu harus dapat mengukur sebuah sesuatu yang dapat diukur. Jadi kuantitatif 1, 2, 3 kayak sebuah angka gitu. Lalu dia juga harus dapat memproses data itu secara langsung real time dan sepanjang waktu setiap saat. Lalu kedua adalah mendeteksi dan memperbaiki kesalahan secara cepat. Jadi SCADA itu harus bisa mendeteksi kesalahan secara cepat dari data-data yang diambil dari lapangan. Karena sifatnya SCADA ini real time, jadi harus cepat prosesnya. Lalu yang ketiga adalah mengendalikan proses yang lebih besar dan kompleks dengan staf terlatih yang lebih sedikit. Jadi intinya SCADA ini mengurangi tugas manusia. Karena SCADA ini berupa sistem komputer sehingga nanti yang banyak bekerja adalah sistem komputernya. Itu dari sensor, dari RTU, dari MTU. Sedangkan manusia yang dibutuhkan untuk mengontrol SCADA ini sedikit, hanya untuk pengawasan saja. Lalu selanjutnya ini adalah sebentar. Kita langsung saja ke kelebihan SCADA. Ke modern SCADA karena sejarahnya terlalu panjang ya. Di modern SCADA dalam industri manufaktur dan industri pertambangan, fasilitas umum dan keamanan sering digunakan sistem yang dipisahkan secara jarak jauh. Jadi SCADA yang modern itu sekarang sudah bisa digunakan untuk sistem yang jangkauannya luas, yang jaraknya jauh. Karena sekarang sudah ada teknologi wireless seperti internet, wifi, atau bluetooth atau LoRa juga bisa. Ini yang poin kedua dijelaskan jarak tersebut bisa sampai beberapa meter hingga ribuan kilometer. Kalau beberapa meter biasanya pakai bluetooth atau wifi. Kalau ribuan kilometer itu biasanya pakai internet ya, jaringan internet. Telemetri digunakan untuk mengirim perintah, program, dan menerima informasi. Jadi ini telemetri ini sama ya, juga menggunakan sebuah internet. Lalu selanjutnya, SCADA mengacu pada kombinasi telemetri dan akuisisi data. Jadi SCADA itu terdapat sistem telemetri dan akuisisi datanya, kombinasi dari kedua ini. Lalu SCADA meliputi pengumpulan informasi kembali ke sumber informasi setiap analisis. Jadi SCADA itu setelah dapat data dari lapangan, dari sensor-sensor yang terdeteksi, lalu dikirimkan melalui internet dan diterima oleh komputer pusat. Lalu SCADA ini menganalisis dan mengontrol sesuatu yang diperlukan. Lalu ditampilkan pada sebuah informasi di layar operator manusia. Jadi tetap ada manusia yang mengendalikan, tapi hanya sedikit, hanya untuk mengawasi melalui layar ini. Pada awalnya, berdasarkan pengumpulan dan pengolahan data, relay logic digunakan untuk mengontrol produksi dan sistem. Jadi SCADA itu
awalnya digunakan untuk pengolahan data dan logika relay untuk mengontrol sebuah sistem dan produksi. Dengan munculnya CPU dan perangkat elektronik relay logic, maka sistem SCADA ini dapat lebih canggih. Kalau SCADA yang zaman dulu kan masih pakai tabung-tabung itu ya. Sekarang sudah ada teknologi CPU, prosesor, jadi lebih canggih. Nah, salah satu sistem yang pakai prosesor itu adalah PLC. Ini yang paling sering digunakan adalah PLC atau Programmable Logic Controller. Programmable Logic Controller ini salah satu sistem yang saat ini masih sering digunakan ya di industri karena lumayan awet dan harganya masih masuk akal. Dan ini adalah komponen SCADA. Jadi SCADA itu ada 6 ya komponennya. Ada HMI. HMI ini tampilan sebuah tampilan interface untuk yang dapat dilihat manusia. Jadi sehingga memudahkan manusia untuk melihatnya data-data itu. Karena tidak mungkin ditampilkan data berupa tulisan program. Nanti operatornya susah untuk membacanya. Lalu ada MTU. MTU ini sebuah komputer pusat yang memproses data dari lapangan. Ini biasanya superkomputer atau pokoknya yang dapat memproses data banyak itu biasanya MTU. RTU itu lebih kecil lagi, jadi dia berada di lapangan biasanya. RTU ini berfungsi untuk menerima data-data dari sensor. Dan yang keempat ini adalah sensor, transducer, dan aktuator. Nah, ini adalah yang bekerja di lapangan. Sensor untuk mendeteksi sesuatu dan transducer juga. Lalu aktuator itu untuk melakukan sesuatu, melakukan sebuah aksi. Lalu selanjutnya ada sistem komunikasi antar MTU, field, dan device. Jadi sistem komunikasi ini lewat internet atau Bluetooth. Lalu yang keenam adalah data akuisisi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.